Oke, bismillah. Sebelumnya kita sudah belajar cara menghubungkan antara domain dengan hosting ya lewat name server ya. Jadi detail hosting yang ada di ketua kelas masing-masing itu name servernya yang ns1.howcos.com atau ns13.howcos.com dan ns2.howcos.com nya itu dimasukkan ke sini, ke domainnya ya. Contoh misalkan saya punya domain di sini yang supriyatna.net ini, tinggal diklik domainnya, agak lemot ya. Nah, terus di sini ada name server. Nah, di sini gunakan name server lain, masukkan di bawah. Nah, ini tinggal dimasukin aja nih. Masukin, tinggal klik ganti name server. Nah, setelah name servernya dirubah, kita langkah selanjutnya untuk membuat website adalah menginstal domain itu di cPanel ya. Untuk masuk ke cPanel ini, kalian harus mengakses domain yang digunakan untuk registrasi. Contoh misalkan ini kelas A atau kelas I, itu saya lupa, ini pakainya yang gjrshops.online itu untuk pas daftar hostnya. Nah, jadi nanti tinggal dibuka aja gjrshops.online .online/cpanel. Nah, tinggal diakses seperti ini saja. Nah, nanti setelah diakses seperti ini tampil setelah login, masukkan user adminnya, nanti akan masuk seperti ini ya. Nah, karena pas daftar kita menggunakan domain yang ini, maka ini satu hosting ini kita gunakan untuk banyak domain nantinya ya. Nah, ini ibaratnya yang punya rumahnya ini domainnya. Nah, kita mau menambah domain ya kan, karena kita daftarnya nggak pakai domain sendiri pas beli hostingnya. Maka kita harus memasukkan domain kita ke dalam cPanel ini. Kita tinggal klik add on domain. Nah, terus kita ketik nama domain kitanya. Ini udah ada rizbi.xyz ya. Contoh misalkan saya ini supriyatna.net. Nah, tinggal klik sembarang, nanti ini masuk otomatis ya. Tinggal diketik di sini namanya, terus nama domainnya maksud saya, terus diklik sembarang aja. Misalkan saya klik di sini, nanti ini dia terisi secara otomatis. Setelah itu ini dibiarkan, jangan dicentang, tinggal klik add domain. Ini koneksi harus stabil. Nanti dia akan masuk seperti ini ya. Setelah masuk, kita balik lagi ke dashboard sini, tinggal kita klik. Nah, terus kita install websitenya ya. Scroll ke bawah, di sini ada WordPress. Kita akan menggunakan WordPress. Tinggal klik WordPress, klik install now. Nah, di sini ini kita pilih yang HTTP ini tanpa S. Kita pilih ini. Ini kita pilih domain kita ya. Jangan yang ini ya. Misalkan tadi saya ibaratnya memasukkan yang Rizbi ya. Berarti saya masukin yang ini. Tinggal dimasukin aja gini. WP ini kita hapus. Ya, kenapa harus dihapus? Karena kalau ini WP-nya masih ada, untuk mengakses website nantinya kita harus membuka rizbi.xyz/wp. Kalau di sininya saya tambah bec, jadinya rizki.xyz/bec. Maka ini kan mengganggu ya, makanya ini kita hapus saja. Jadinya nanti untuk mengakses website kita cukup rizbi.xyz, misalkan ini yang punya Rizbi ya. Site name ini diisi dengan namanya, ini bebas dan nanti bisa dirubah ya. Misalkan Rizbi
di sini ya. Site description ini juga bebas, misalkan webnya Rizbi. Ini contoh ya. Ini nanti bisa dirubah juga. Nah, username dan password ini kalian samakan saja dengan username dan password untuk Instagram. Takutnya lupa ya. Ini disamain aja. Admin email ini diisi dengan email Gmail. Ya. Ini Gmail ya, misalkan ini Gmail saya, ini contoh ya. Nah, terus ke bawahnya ini biarkan saja, ini bahasa Inggris saja, mau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nah, terus di sini kita bisa memilih tampilan website kita ini mau seperti apa, ya. Ini tampilannya mau kayak gimana nanti websitenya. Cuman ini opsional, nanti ini bisa dipilih nanti saja. Ya, ini bisa dipilih nanti. Nah, terus di sini ada email installation details to. Nah, ini diisi dengan Gmail kita juga. Maksudnya nanti detail login yang ini, akan dikirim ke email ini. Ya. Kenapa? Ini biar nanti tidak lupa ya, takutnya lupa misalkan ada pergantian password dan lain-lain. Nah, setelah semua beres, ini kayak gini, tinggal klik install. Ya, nanti tunggu install. Nah, untuk mengakses websitenya ini bisa menggunakan nama website kita, nama domain kita. Saya contohkan website misalkan wisnumart.com. Nah, ini tinggal klik /wp strip admin. Ini untuk mengakses dashboard website kita. Nah, ini nanti munculnya kayak gini. Tampilan depannya ya ini seperti ini. Ini contoh ya. Apa sih namanya? Contoh tampilan yang udah saya edit sih sebenarnya ini ya. Nah, dalamannya karena kita pakai WordPress seperti ini menu loginnya, tinggal kita klik login. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya. Nanti muncul seperti ini. Ini dashboardnya. Oke. Nanti kalau sudah beres silahkan kalian isi Google Form yang ada di Google Classroom. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.